إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan salah satunya adalah nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan untuk bersama-sama menabung investasi pahala untuk nanti ditimbang pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya dibanding amal keburukannya, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu yang senang, ya. Dia timbang, nanti ada timbangan amalan kebaikan, amal keburukan. Ketika ditimbang lebih berat amal kebaikannya, maka dia bahagia. Tapi kalau timbangan amalan kebaikan yang lebih rendah daripada amalan keburukan, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ya, dalam tafsirnya beliau mengatakan, seandainya selayaknya seorang muslim itu bersemangat dalam melakukan ibadah meskipun hanya satu, dia harus tetap bersemangat. Karena apa? Seandainya amalan kebaikannya ditimbang dengan amalan keburukannya, kemudian amal kebaikannya mengalahkan amalan keburukannya, hanya satu saja selisihnya, maka dia dalam keadaan yang bahagia. Ini contoh, ada dua air ditimbang, ya, maka yang berat adalah ini, sama-sama, ya, sama-sama botolnya sama, tapi yang lebih berat adalah ini. Maka kalau satu saja amalan kebaikan yang mengalahkan amalan keburukannya, dia akan selamat. Jadi sebaliknya, jika amalan keburukannya mengalahkan amalan kebaikan, atau amalan kebaikannya kalah, selisih poin cuma satu, nyelekit sekali, selisih poin cuma satu, maka dia, ya, dalam kehidupan yang tidak bahagia, itu di api neraka. Ya, ini kesempatan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kesibukan kita dalam sepekan 7 hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan tulang kita, menggerakkan otot kita, menggerakkan daging kita, menggerakkan hati kita untuk bersimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat nikmat yang sangat besar. Apalagi kata Nabi SAW dalam hadis Tabrani, man ghada ila al-masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, keinginannya pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi pergi ke masjid dari rumahnya, ya, beberapa menit saja dia di masjid untuk mempelajari kebaikan ataupun mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Ada amalan yang menyamai haji, tapi nggak bisa tetap gugur. Ya, salah satunya apa? Seseorang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan, itu pahala seperti haji yang sempurna.
Ya, haji sekarang berapa Pak? Daftar berapa? 50 bukan? 50 kurang lebih. Kalau nggak salah ya. Nanti diperiksa lagi di website nanti. Ya, haji furoda haji yang ini yang lebih cepat berapa? Sekitar ratusan juta. Tapi ada amalan yang dia sama setaranya pahala dengan haji, ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur, haji mabrur yang diterima, ya, tidak ada balasan yang pantas untuk haji mabrur kecuali surga. Nah, ini diperaih dengan apa? Dengan seorang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan ataupun mengajarkannya. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita di sini berbicara tentang berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam ketaatan. Berlomba dalam ketaatan, memacu dalam ketaatan, memicu diri, memaksa diri dalam ketaatan, bukan hanya sekedar melaksanakan ketaatan. Ya, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua para hambanya untuk melaksanakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu." Katakan Muhammad, "I'malu," beramalah kalian. Ini disuruh perintahkan untuk beramal. Tapi bukan hanya sekedar untuk beramal. Beramal. Kayak sholat ya. Tapi lebih dari itu, kita diperintahkan untuk berlomba. Ya, berlomba, memicu jiwa, memaksa jiwa. Ya. Coba kalau kita bayangkan kita mau pergi ke Merak, ya. Merak. Ngantri motor atau ngantri mobil. Ini jarak sekitar 1 kilometer lagi. Jatah tiket udah tinggal 1. Kira-kira bakal ngebut nggak? Ngebut nggak? Jatah tiket tinggal 1. Ada beberapa mobil atau motor, kita rebutan, kita pasti berlomba. Jangan pun itu BLT ya, rebutan orang. Di kantor pos biasanya kalau tanggal-tanggal muda itu saya lihat, wih ramai ya, BLT dia, ya rebutan, ya itu berlomba. Ya, berlomba-lomba dalam ketaatan. Kita berbeda, kita berlomba dalam ketaatan, ya. Kenapa kita harus berlomba dalam ketaatan? Ya, kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba sendiri. Ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan atau ketaatan. Ya. Ini rumus hidup dalam Al-Qur'an. Kaidah kehidupan dalam Al-Quran itu berlomba dalam ketaatan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Di antara petunjuk Al-Quran adalah untuk berlomba dalam ketaatan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegera juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Ya, surga luasnya seluas langit dan bumi. Kita aja ya, di sini kalian kan, coba bayangin kita punya tanah, Pak. Tanah 1 hektar di pinggir jalan kalian, dah. Lumayan kan? Lumayan. Dan gak bakal membuat kita lumayan. Dulu lumayan, Pak. Kalau dijual lagi dapat nggak 1 M? Dapat. Kita aja punya tanah di pinggir jalan kalian aja 1 hektar itu lumayan, apalagi nanti di surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfirah. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 ayat, ya.
fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk beramal, tapi berlomba-lomba, memicu. Ya, namanya memicu itu pasti bersegera, bercepat. Ya. Coba lihat lomba mana yang gak bercepat-cepat. Lomba main bola, pasti berlomba siapa duluan yang ngegolin atau siapa yang paling banyak golnya. Lomba futsal, lomba basket, apalagi lomba-lomba. Ada lomba yang nggak bercepat, ada nggak? Jangan ini lomba balap kelereng. Di sini di kelereng pasti siapa duluan yang cepat. Itu di dunia, apalagi untuk perkara akhirat. Yang kedua, kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berlomba juga dalam kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, maka minta dari surga yang paling surga Firdaus. Ya, jangan mintanya sekedar saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya gadget, saya pengen punya apa dan sebagainya, saya pengen punya, tapi mintalah Firdaus al-a'la. Allahumma inni as'al Firdaus al-a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu Firdaus yang tertinggi. Kata Nabi SAW, fa innahu a'lal jannah. Sungguhnya Firdaus surga yang tertinggi. Ya. Surga yang tertinggi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana nikmat surga yang tertinggi. Yang paling rendah aja 10 kali lipat daripada raja di dunia. Ada orang yang paling buncit masuk, paling buncit, paling akhir keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, paling buncit. Disuruh masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan mendapatkan kenikmatan surga 10 kali lipat daripada raja di dunia. Raja di dunia sekarang siapa, Pak? Yang paling kaya? Mbah Gufron? Enggak. Siapa? Raja di dunia. Bill Gates. Masih ada yang ini. Ini pemilik Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Elon Musk. Tapi kata Elon Musk, Putin itu lebih kaya daripada dia. Presiden Rusia. Jadi kalau Putin saja kaya, bisa juga Kim Jong Un juga kaya. Presiden Korea Utara. Tapi katanya intinya, raja di dunia dia punya semua kekayaan, semacam ini. Tapi kalau dibandingin dengan nikmat yang paling kecil, 10 kali lipat. 10 kali lipat, makanya nggak bisa dibayangkan. Apalagi Firdaus yang paling tinggi. Kata Nabi SAW, ya, hasad itu nggak boleh. La hasada, dilarang kita punya hasad. Tetangga kita punya gadget baru, jangan hasad. Tetangga kita punya mobil dalam hasad. Tetangga kita punya mobil baru, apa baru, ya, jarang, rumah baru, jangan hasad. Ya. Tidak boleh hasad. La hasad illa fitnataini, kecuali dalam 2 hal. Boleh hasad dalam 2 hal. Rajulin ataallahu maran, seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan harta banyak sana sini, banyak hartanya, emas perak disimpanannya, sahamnya banyak di sana sini. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian digunakan hartanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemajuan Islam dia gunakan, keluarkan. Ada penuntut ilmu, dia lihat penuntut ilmu ini kurang uang, ya, kurang uang, dia perlu modal untuk menuntut ilmu, dia keluarkan sampai dia lulus. Nanti kalau setelah lulus, penuntut ilmu ini setelah lulus, dia beramal dengan ilmunya, kemudian dia dakwahkan. Nih orang ini bakal dapat amal jariyah, sedekah jariyah. Cara investasi, Pak. Investasi kita kan banyak nih, saham sana sini kan. Salah satu investasi yang paling ringkas adalah investasi saham untuk biayain orang menuntut
ilmu. Nah, ini dilakukan di mana? Salah satunya ada di Pulau Lombok kan. Kita punya kawan beberapa orang Lombok itu dibiayain, dibiayain kuliah dari awal sampai lulus. Mulai dari berangkat, pulang PP, bulanannya untuk beli MCK dibiayain sama dia. Ya, dibiayain. Setelah pulang nanti disuruh ngajar tempat dia semua beberapa orang seperti itu di kuliah di Libya, kuliah di mondok di Al Furqan sana dibiayain kayak gitu. Salah satu investasi untuk kita semua di akhirat. Ya, ini yang boleh kita iri. Dia punya harta, dia gunakan untuk kejayaan di Islam. Ya, dia bangun sekolah, dia biayai ini. Ada orang susah dia bantu. Ya, seperti ini. Kalau ada orangnya, kita lihat dia punya rumah, dia punya mobil bagus, ini ya usah silau. Kalau ada orang punya harta, ya kayak di mana nih? Kalau nggak salah di Pekanbaru sana, saya punya dikisahkan. Coba nanti dicek lagi. Itu masjid Abu Darda kalau nggak salah. Itu dibiayai sama satu orang, miliaran satu orang. Rumahnya biasa, nggak gedungan, dibiayain sama satu orang berlomba-lomba. Boleh hasil seperti orang kayak gini. Ya. Yang kedua, rajulin ata'allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang lelaki atau seseorang yang dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan, punya ilmu dia amalkan, kemudian diajarkan juga. Ini boleh iri kepada orang kayak gini. Jadi kalau punya tetangga punya motor baru Ninja, ya, ini enggak usah iri. Punya mobil baru Alphard, Lamborghini bisa nggak pakai di sini? Pater mungkin ke pater ya. Punya mobil aja, helikopter, punya pesawat pribadi ya. Nih bagi nasihat pribadi juga ya. Ternyata yang diperbolehkan hasad kepada dua orang ini namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang pengen kaya, pengen seperti Qarun. Diberikan hanya sekedar kekayaan saja. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Qasas ayat 79. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'adzim. Ya, seandainya kami diberi seperti Qarun. Apa yang diberi Qarun? Qarun punya kekayaan, saya pengen seperti Qarun. Qarun kaya, punya sana sini. Hartanya sampai dibawa oleh penjaga itu sampai banyak sekali. Saya pengen seperti dia. Innahu ladhu hazzin 'adzim. Dia diberikan karunia yang sangat besar. Ini orang-orang yang menginginkan dunia. Tapi waqala alladziina utul ilma, adapun orang-orang yang diberikan ilmu hikmah, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Tapi celaka kalian, pahala Allah itu lebih besar daripada harta Qarun tersebut. Ya. Itu kita lihat Qarun itu sudah sangat banyak hartanya. Ya, banyak. Ya. Tapi kata Allah, kata orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum, celaka kalian, pahala Allah lebih besar. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yunafisu fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau kau melihat seseorang mengunggulimu dalam perkara dunia, kalahkan dia dalam akhirat. Ya. Ini sering kita lupa. Ya, termasuk berdiri berbeda juga dengan berbagai macam gemerlapnya dunia. Ya, terkadang kita lupa. Ya. Kalau kita lihat orang lain bisa mengalahkan kita dari dunia, kita kalahkan dia dalam akhirat. Ini kebiasaan para sahabat seperti ini. Kata para sahabat yang miskin-miskin, ya Rasulullah, dhahaba duthur minal amwali bil ujuri. Orang-orang kaya, Nabi SAW, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam pahala. Ya. Kami puasa, dia juga puasa. Kami sholat, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka sholat. Tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Mereka bisa haji umrah, kami nggak bisa. Mereka bisa berjihad, kami nggak bisa. Kata Nabi SAW, bukankah aku kajarkan kepadamu suatu amalan yang kau kalau amalkan ini bisa mengalahkan mereka?
bisa mengalahkan mereka walaupun mereka bersedekah haji umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali setiap habis sholat, itu bisa mengalahkan mereka semua. Ini dengarlah sama orang-orang kaya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalin dia udah gitu. Ya kalah lagi sahabat orang nih miskin. Dzalika fadlun minallah, itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manafasaka fi dinika fanafisu. Siapa yang mengunggulimu dalam agama, kau kalahkan dia. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fin nahri. Siapa yang mengalahkanmu dalam dunia, ya kalau kata Hasan Basri rahimahullah, siapa yang mengalahkanmu dalam perkara agama, dalam akhirat, ungguli dia. Tapi kalau ada orang mengalahkan kita dalam dunia, buang harapan tersebut ke dalam nahar, yaitu sungai. Fa'ina tadhabu dunyahum wa tabqal akhir. Karena sesungguhnya apa? Dunia itu akan hilang dan yang tersisa adalah akhirat. Ini nasihat buat diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kepada Rasulullah SAW berlomba-lomba juga memerintahkan kita berlomba dalam kebaikan. Alasan ketiga kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bahwasanya setiap detik yang kita lewati di dunia ini berpengaruh terhadap akhirat kita nanti, setiap detiknya. Saya pribadi tidak mengatakan setiap menit atau setiap jam. Jadi setiap detik yang kita lewati di dunia itu bermanfaat untuk akhirat kita. Sering kita lupa, termasuk diri pribadi. Ya. Waktu kita di dunia untuk beramal itu sebentar, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku itu di antara 60 sampai dengan 70 tahun. 60 sampai 70, sedikit. Coba lihat di sini. Masya Allah masih muda semua. Masih sekitar 20 tahunan ya. Jiwanya masih sekitar 20 tahun. Nah. Ya. Umurnya kita lihat. Tetangga kita berapa banyak yang umurnya 80 tahun gitu. Datu-datu berapa banyak ya. Tapi umur tersebut 60 sampai 70 tahun tersebut ya terasa kecil kalau dibandingkan akhirat, tapi dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat berefek besar terhadap kehidupan kita di akhirat yang tidak ada ujung. Ini tiada batas, kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah banyak dengan wal asr, demi waktu wadduha, demi waktu wal fajr, demi waktu fajr. Banyak bersumpah dengan waktu, menunjukkan bahwa waktu ini ya, sangat penting bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang keempat, kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam beramal? Karena bahwasanya surga sendiri itu bertingkat-tingkat. Ya, termasuk di antara kemaha-adilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak samakan antara orang yang sholat wajib di rumah dengan orang yang sholat wajib di masjid berjamaah. Enggak sama. Orang yang sebulan dia infaknya 100.000 dengan dia berinfak 100.000 walaupun cuma beda 1% ya 10 beda, ya bakal disamakan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, orang yang bertakwa dan orang beriman akan masuk surga, tapi derajat mereka beda. Kita aja di dunia aja bisa bedain nggak? Kita ini orang kaya, ini ada orang kaya dia punya mobil Avanza. Ini ada orang kaya juga tingkatnya lebih tinggi, ternyata mobilnya Pajero. Ada orang kaya lagi, ternyata mobilnya Alphard. Ada orang kaya lagi, ini mobilnya Lamborghini. Ada yang lebih kaya, dia punya helikopter. Ada yang lebih tinggi daripada dia, yaitu punya jet
pribadi. Mungkin nanti ada orang kaya yang punya pesawat antariksa. Ya. Kita aja di dunia bisa mengklasifikasikan ini orang kaya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi derajat-derajat. Apalagi di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu." Masing-masing akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Ya. Derajat nanti di surga sesuai dengan apa yang kita amalkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbina. Tiap-tiap golongan itu kami berikan. Ya. Orang yang menginginkan dunia, orang yang menginginkan akhirat, kami berikan mereka karunia. Ya. Min ata'i rabbina, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzuran. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang sekedar dikasih Allah Subhanahu wa taala. Orang juga yang menginginkan akhirat yang bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami ya melebihkan sebagian mereka atas sebagian. Ada orang yang kaya, ada orang yang seperti ekonominya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila." Kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya daripada yang diberikan di dunia dan lebih besar keutamaannya. Ya, di mana di surga lebih tinggi, berderajat-derajat. Atau di antara bentuk ya, di antara bentuk dalil bahwasanya surga nanti berderajat-derajat dalam Quran surat Fatir ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kami karuniakan Al-Qur'an kepada hamba kami yang kami pilih di antara hamba kami. Orang-orang yang kami pilih di antara kami. Di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala ada 3 jenis golongan. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Ya, melakukan kemaksiatan, minum khamar, nyuri, nipu orang, durhaka kepada orang tua, semacam ini. Zalimun li nafsi, zalim kepada diri mereka. Di antara mereka ada wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, enggak berbuat zalim dan enggak lebih. Maksudnya apa? Yang wajib-wajib lah. Salat 5 waktu ya, 5 waktu di puasa Ramadan, sekedar kewajiban aja. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Segera dalam tambah lagi kebaikan sholat. Ya. Pahala-pahala lebih banyak lagi. Ya, mereka semua masuk surga. Orang yang di antara kaum muslimin hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, ada yang zalim kepada dirinya bermaksiat, ada yang sekedar melaksanakan kewajiban, ada yang melaksanakan lebih daripada itu yang sunah-sunah. Mereka semua masuk surga, tapi berbeda-beda tingkatannya. Bahkan Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Subhanallah, 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah persiapkan 100 derajat tersebut di surga untuk orang yang bermujahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mengklasifikasikan nih orang kaya sampai enggak 100? Kaya ini kayak gini, kaya ini bisa. Siapa Pak yang bisa klasifikasi? Allah Subhanahu wa taala detail. Untuk mujahid aja 100 derajat. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Jarak antara 1 derajat dengan derajat lain bagi mujahid itu bukan seperti dari sini ke Bandar Lampung, bukan. Dari sini ke Gunung Rajabasa, bukan. Dari sini ke Mount Everest, bukan seperti daratan, bukan seperti perbukitan. Tapi seperti apa? Seperti antara langit dan bumi. Kita aja kalau punya rumah, ya, kayak rumah kita di bawah, terus kita lihat ada orang rumahnya di puncak bukit tuh, gimana Pak? Enak bener kayak. Lihat indah bener. Dia orang kalau di mana? Di Bandar Lampung namanya Citra Garden, lingkungan khusus orang-orang kaya.
view-nya itu bisa kelihatan mana? Laut, Teluk Lampung. Mahal, enak bener. Dikasih gratis nggak nolak. Enak. Ini baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat, jaraknya itu antara langit. Jaraknya antara langit dan ya. Kemudian berikutnya di antara bukti bahwa surga itu bertingkat-tingkat dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang gemar membaca dan gemar mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai kata Syekh Shalih Fauzan, ahlul Quran ini adalah orang yang mengamalkan Quran meskipun gak hafal. Dia mengamalkan tingkatan tertinggi wallahu ta'ala, ya, tingkatan tertinggi daripada sahibul Quran atau Al-Quran itu orang yang mengamalkan Quran. Orang yang mengamalkan, dia mengamalkan. Tidak ada ayat, dia bahas, oh ini kayak gini, ini prakteknya seperti ini, larangannya apa, perintahnya ini dia amalkan. Ini yang paling tinggi. Meskipun dia enggak hafal. Ini yang tertinggi. Tapi gimana mau ngapraktekin kalau nggak hafal kan pertanyaannya? Ke suatu ketika ada suatu kondisi dia nggak hafal, nggak bisa dipraktekin. Jadi dihafal, dibaca, pahami, hafalkan itu salah satu untuk berusaha untuk mengamalkan. Tapi yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Allah Ta'ala dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, baca, wartaqi, naiklah, warattil, bacalah dengan pelan-pelan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya derajatmu, kedudukanmu nanti di hari kiamat sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Ayat Al-Quran ada sekitar puluhan ribu, Pak. Kata sebagian para ulama, disebutkan di sini salah satunya Al-Khattabi, Ibnul Mulaqin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwasanya derajat di surga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran, 6 lebih banyak, bertingkat-tingkat. Ya. Di antara bentuk perbedaan derajat surga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya minuman untuk orang al-abrar dengan al-muqarrabin itu beda. Al-abrar minuman, dapat minuman. Al-muqarrabin dapat minuman. Minuman al-abrar, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yusqawna min rahiqin makhtum, mereka akan diberi rahiqin makhtum, yaitu khamar yang diberi stempel, khitamuhu misk, stempelnya adalah kasturi, minyak kasturi. Jadi ini khamar di surga, lezat untuk minum. Ketika stempelnya dibuka, dia keluar aroma semerbak luar biasa, ya. Semerbaknya itu kasturi. Jadi saya belum pernah nyoba wine, ya, saya bingung, jadi ngerasain seperti orang yang suka cinta wine itu ya, beda, dia cinta wine. Sampai sekarang itu ada kopi wine, aromanya wine gitu kan. Seperti orang suka wine. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan di surga nanti wanharu min khamr ladzatil lisyaribin, sungai-sungai khamar. Bedanya kalau khamr di dunia memabukkan, merusak badan, kadang menghilangkan akal atau bahkan menghilangkan nyawa. Tapi kalau khamr di surga ladzatil lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Siapa yang minum khamr di dunia belum bertaubat, dia akan diharamkan dari khamr di surga. Ya. Ini khamr untuk orang al-abrar. Khitam, minuman khamr, kemudian khitamuhum misk, stempelnya dari kasturi. Ya. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Ada juga minumannya juga untuk al-abrar. Minuman tadi khamr tapi dicampur dengan air tasnim.
Tasdim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tapi tasdim ini kalau al-abrar cuma ditambah tambahan. Tapi kalau al-muqarrabin itu murni minumannya. Tasdim itu adalah mata air di surga. Mata air di surga beda. Ini untuk minuman, Pak. Minuman. Kalau untuk minuman saja beda, makanan beda, nikmat-nikmat yang lain berbeda. Ya. Berbeda. Nah, itu alasan yang keempat. Ternyata surga itu bertingkat. Alasan yang kelima, kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena ternyata perbandingan dunia dengan akhirat sangatlah jauh. Perbandingan nikmat dunia dan akhirat sangat jauh. Perbandingannya, nikmat dunia sangat sedikit dibanding dengan akhirat. Sebanyak apapun orang menikmati nikmat tersebut, pasti sedikit. Orang mau punya rumah, mau punya mobil, punya gadget, ini sedikit dibandingkan dengan akhirat. Sedikit dan sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ya, kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat sangat sedikit. Sedikit. Bahkan gambarannya sedikit saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi demi Allah, sumpah berarti benar-benar. Mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yami falyanzur bima yarji." Seperti seseorang menyelupkan jari telunjuknya ke dalam air di lautan, kemudian dia lihat apa yang menetes dan kembali. Luar biasa. Air laut gak pernah habis-habis, Pak. Siapa yang pernah nyidukin air lautan habis? Gak ada. Hidup diambil terus. Ya habis. Ini kita cuma celupin, ini yang kembali di air ini adalah dunia luar biasa. Ini peringatan bagi diri pribadi. Sedikit, sangat sedikit. Ya. Kenikmatan dunia, perbandingan yang kedua, kenikmatan dunia itu aja sebentar. Kenikmatan akhirat kekal tanpa batas. Bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi tidak terbatas, kekal abadi. Ya. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang kalian punya, kenikmatan yang kalian miliki itu akan fana, akan habis. Mobil punya pasti akan rusak. Ya. Berbeda kalau mobil tersebut digunakan untuk kegiatan dakwah. Ya. Harta kita pasti akan habis. Kita infakkan nggak? Kita infakkan pasti akan habis. Tapi kenikmatan akhirat, ya, kekal, tidak pernah habis. Kenikmatan, ya, perbandingan kenikmatan yang ketiga antara kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia tidak akan sempurna, sesempurna apapun itu. Punya mobil pasti ada kekurangannya. Ini kurangnya ini. Punya motor ini ada kurang-kurangnya. Punya rumah pasti ada kekurangannya. Bahkan kita punya istri juga pasti ada kekurangannya. Dan kita terima itu semua. Kita sebagai penyempurnanya. Sedangkan kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Penuh dengan kesempurnaan. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datu lil ibadis sholihin." Aku persiapkan hambaku yang soleh, ma la 'ain ra'at. Sebuah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata seorang manusia pun. Belum pernah dilihat. Kita tahun 90-an HP paling bagus ini HP itu belum ada kayaknya tahun 90-an, baru telepon rumah ya Pak ya. Telepon rumah tuh HP itu udah paling bagus. Tahun 2000-an awal tuh saya ingat dulu Sony Ericsson, ceng pung. Itu sudah luar biasa itu. Yang hitam kuning. Mahal bener itu kan. Kuat kan. Nah, segini sekarang udah layar sentuh. Ini kita dunianya nggak kepikiran. Walau udhul samiat, belum pernah terdengar kenikmatan
tersebut belum ada kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khatar ala qalbi, enggak bisa terlintas. Enggak bisa terlintas kenikmatan nikmat tersebut. Enggak bisa dibayangkan, sulit. Seorang punya kecerdasan apa tuh enggak bisa dia membayangkan surga itu seperti apa. Teknologi tinggi seperti apapun enggak bisa. Nanti ada teknologi apalagi itu enggak bisa menyamakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Nikmat dunia nggak bisa selamanya kita nikmati setiap waktu, setiap detik. Tapi kenikmatan akhirat setiap waktu bisa dinikmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian di surga nanti apa yang diingini oleh jiwa kalian. Kita pengen ini dan datang. Berbeda dengan di dunia. Kita pengen durian, tunggu musim durian. Pengen mangga, tunggu musim mangga. Bahkan kita yang sudah beristri nggak bisa menikmati kenikmatan dunia. Kalau haid selesai berhenti. Kenikmatan akhirat semua bisa. Kapan kita inginkan kita dapat. Kenikmatan di dunia butuh perbandingan kenikmatan dunia untuk meraihnya butuh kesulitan, Pak. Sedangkan kenikmatan akhirat itu penuh dengan kemudahan. Ini kenikmatan di dunia. Kita mau nikah sama istri kita, kumpulin mahar, kumpulin buat walimah kan, pesta kumpulin, kumpulin. Udah iman dunianya kumpulin. Kita mau punya rumah yang indah aja kita kumpulin duit kan, beli. Prosesnya apa? Kita mau mobil mewah, nikmati mobil mewah, kumpulin duit. Ya, kalau kenikmatan akhirat tidak perlu bersusah-susah. Soalnya di dunia kita mau minum, beli. Enggak itu masak air, mau makan masak dulu. Tapi memang sekarang sudah lebih mudah nih, buka magicom masak seperti ini. Walaupun lebih mudah tapi nanti di akhirat lebih dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utufu hadaniyah," tentang buah-buahan di surga itu buah-buahnya dekat. Buah-buahannya dekat. Ini pengen buah mangga aja. Kita di dunia pengen durian tuh macam ya, Pak? Apa nungguin di bawah? Durian tuh. Jadi kalau punya saudara itu di kampung sana ada yang punya pohon durian, ditungguin. Ada yang nunggu juga orang lain. Ada penunggunya malah goib. Malam-malam nggak kelihatan, nanti subuh-subuh kelihatan. Rambutnya hitam, punya 2 kaki, jalan, nggak melayang ya. Makanya kalau jatuh udah rebut-rebutan udah. Gitu. Ya. Ini durian, mangga sogrong, alpukat ngambil juga. Apa ya kayak ini? Di mana dibuat di dunia itu yang kalau kita pengen tuh datang sendiri? Ya. Kecuali orang sakit, Pak. Orang udah sakit di rumah sakit, kamu pengen apa? Main buah, dianterin buahnya datang. Tapi nggak perlu. Masa kita mau buah itu harus sakit dulu kan? Nggak mungkin. Kalau di surga kutufu hadaniyah, memetiknya gitu, dan ya dekat. Bahkan kalau kita mengambil minum saja, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Akan berkeliling kepada ahlu surga itu apa? Pelayan-pelayan yang usianya itu belia, yang usianya tersebut kekal seperti itu. Bi aqwabi wa abarika, membawa gelas, kemudian pialang, ya. Wakas, kemudian ya gelas-gelas tersebut tawarkan seperti itu kan. Kenikmatan dunia ada efek sampingnya. Senikmat apapun pasti ada efek sampingnya. Kenikmatan di akhirat gak ada efek samping. Kita makan di dunia makanan yang enak-enak, apapun yang enak-enak pasti ada efek samping. Apa? BAB BAK. Siapa di sini yang makan tapi nggak BAB BAK? Makan ini mencoba, Pak. Steak, ya, makan steak, pasti ada BAB BAK. Pasti ada. Makan kebanyakan, mukbang,
pasti ada efek sampingnya. Di surga kenikmatannya nggak ada efek samping, nggak ada efek samping. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW sabda, Inna ahlal jannati yakuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu makan minum di penduduk surga itu bukan karena lapar, tapi karena untuk saling berlezat-lezatan, menikmati kelezatan. Wala yakfulun wala yabulun wala yataghawayun wala yamtakhitun. Mereka enggak buang air kecil, enggak buang air besar, enggak beringus, tidak meludah. Bagaimana ekskresinya? Udah makan, udah minum, gimana? Jusa'un wa rasyun karashil miski. Ya, bahwasanya keluarnya itu dari sendawa dan keringat. Keringatnya juga apa? Kita keringat di sini aromaterapi, Pak. Aromaterapi ini keringat itu ada, saya baca lihat di internet, ternyata keringat itu nggak bau ternyata. Coba, bukan nggak bau, nggak bau. Coba kita ambil keringat yang dicium tuh, cium tuh nggak bau, Pak. Yang bau mana? Di ketiak, karena ngumpul bakteri. Tapi kalau di surga keringatnya itu keluar dengan aroma apa? Aroma minyak wangi. Di dunia ketiak keringat keluarnya apa? Aroma terapi. Semerbak. Perbandingan berikutnya, kenikmatan dunia itu penuh dengan kebosanan, Pak. Orang kalau sudah sering nikmatin satu makanan nih, tiap hari satu makanan itu bosan. Coba tiap hari makan tempe terus. Ya. Nasi padang udah 3 hari sekali dalam 1 bulan nasi padang terus udah. Yang paling grade yang paling tinggi udah. Nasi padang terus, bosan ya? Bosan. Ya, bosan. Ya. Gitu juga ya. Mohon maaf ini, kadang kita sama istri kita juga ada bosan, tapi nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Khairukum khairun li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Tapi kenikmatan di surga tidak ada kebosanan, Pak. Luar biasa. Kalau di dunia kadang kita nih, orang sudah kaya, dia punya mobil bagus, pasti bosan dengan satu mobil ini, pengen ganti lagi yang lain. Sudah bosan banyak kenikmatan, kadang orang kaya itu keinginannya itu aneh-aneh. Coba yang ekstrim lah, itu bosan dia tuh. Biasanya orang kalau coba olahraga ekstrim karena dia udah bosan dengan kehidupan yang stagnan itu aja. Orang-orang barat sana kan ada yang hobinya aneh-aneh, bungee jumping lah, apa, naik gunung. Heran saya kadang ya. Mohon maaf, saya bukan mencela orang yang naik gunung ya. Saya pernah ketemu di Gunung Rinjani dulu, saya tahu nih orang-orang ini seneng banyak di Rinjani. Kenapa kan ya? Ya udah, pengen aja katanya, cari ketenangan katanya. Ketenangan apa katanya? Dia orang belum pernah merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya mengkaji Al-Quran, nikmatnya duduk majelis ilmu, nikmatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka semua merasakan nikmatnya ini, semua kenikmatan dunia, naik gunung sana ke laut dan semua sini. Ya. Semakin sering kenikmatan dunia, semakin sering kita nikmati, semakin bosan. Tapi kenikmatan akhirat enggak bosan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inna rajula min ahli al-jannati la yu'aniqul hawra 70 sana." Sesungguhnya laki-laki penghuni surga akan meluk bidadari. Ini Pak, mohon maaf ya. Kita kalau meluk istri berapa hari Pak kuat? Gak lepas-lepas. 1 jam buat gak? 2 jam, 3 jam. Ini laki-laki penghuni surga meluk bidadari penghuni surga 70 tahun lamanya Pak. Gak lepas-lepas Pak. Gak lepas. Ingin kalau kita kadang sejam 2 jam ya, punya kerjaan lah, nanti bentar lah ya. nanti dulu gitu. Ya. Padahal romantis sama istri itu pahala. Tapi kan kalau banyak itu kan kita juga pekerjaan masing-masing kan.
Kalau penduduk surga memang untuk berlezat-lezatan. Kata Abdullah bin Abbas, laki-laki penghuni surga akan memeluk bidadari ya, selama 70 tahun lamanya. La yamalluha wa la tamalluhu. Laki-lakinya enggak pernah bosan, si bidadari juga enggak pernah bosan. Bayang, enggak pernah bosan. Kadang kalau kita pelukan sama istri, bisa jadi si istri yang bosan atau suaminya yang bosan. Ya, perbandingan yang terakhir. Bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah permainan. Mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia penuh dengan tipu daya permainan. Sedangkan akhirat real nikmat-nikmat yang sebenarnya, the real nikmat. I'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala, annamal hayatud dunya. Kenikmatan dunia itu seperti apa? La'ibun, permainan. Ya anak kecil. Ya anak kecil buat kehidupan mereka cuma permainan. Permainan. Diomong ini enggak ngerti. Udah waktunya kita kadang didik di sana, didik nih waktunya ngaji, waktunya belajar seperti ini. Tapi hidup dia cuma mainan. Itu anak kecil. Itulah dunia. La'ibun walahun, senda gurau. Anak kecil kalau udah semakin gede umurnya, ya SMP, senda gurau, canda-candaan sama kawan, ledek-ledekan, itu dunia itu. Wazina, perhiasan, ya, perhiasan. Tinggi lagi, ya, usianya, ya, anak-anak itu nanti cari perhiasan untuk mulai pakai baju-baju yang bagus seperti ini, kemudian pakai motor, bergaya-bergayaan. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kalau sudah tinggi lagi apa? Berbangga-banggaan di antara kalian. Biasanya kalau udah selesai kuliah nanya kamu sudah kerja di mana? Kerja di mana? Kalau udah lagi punya anak, udah punya cucung, berbangga-banggaan, saya sudah punya anak seperti ini. Saya udah punya cucung saya seperti ini. Dunia seperti itu. Dunia itu permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-banggaan, di antara kita saling banyak-banyakkan harta dan anak. Ya. Wa mal mata'ud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya sekedar perhiasan yang menipu. Tapi akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, itulah sebab-sebab kenapa kita berlomba-lomba dalam akhirat. Ternyata sangat luar biasa perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhiratnya. Nah, di antaranya juga kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena ketika kita punya waktu, ya, kita luangkan waktu kita tersebut untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti datang ujian-ujian. Ujian fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah syahwat, fitnah syubhat, syahwat. Nonton drama Korea, estafet malah pula. Berapa episode, 20 episode estafet, selesai. Akhirnya apa? Tipes. Ada yang kayak gitu? Ya, semoga sadar. Nonton apa? Nonton selain drama Korea, film India, Bollywood, ada lagi. Bollywood, dan zaman saya kecil dulu Bollywood di Antv mungkin ya. Ada lagi yang di Indonesia, drama Al-Hidayah. Adab bagi seorang istri yang sering belanja online, jenazahnya diantar pakai mobil JNE, mungkin ada. Belum tahu saya ada apa enggak itu. Tapi nggak ada lah kalau dia beli sesuatu yang bermanfaat, nggak masalah ya. Nggak masalah. Kenapa? Sebelum nanti datang syahwat itu dulu di ini. Wah.
apalagi film-film Korea itu luar biasa memainkan apa? Memainkan rasa penasaran, rasa perasaan kan di roller coaster itu kadang-kadang naik bahagia kan penasaran terus semuanya nggak selesai ayolah nonton lagi gitu ya kan, hilanglah ini hilanglah itu. Apalagi sekarang short TikTok itu luar biasa, bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga kena ya, kita juga kena short itu serasa itu 30 menit habis. Kalau 30 menit habis, kalau 30 menit cari ide, tapi itu susah juga cari ide kayak susah. Sebelum datang kayak gini, ini aja fitnah HP kayak gini, apalagi fitnah Dajjal nanti, fitnah Dajjal. Ya. Kemudian nanti belum lagi fitnah syubhat, perkara rancu dalam agama. Oh ini musik boleh kalau seperti ini. Fitnah udah syubhat. Penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pemusik. Beda syair antara syair dengan musik beda. Ya. Itu seperti kerancuan dalam beragama. Ya. Sebelum kita tersibukkan seperti ini, lebih baik kita gunakan untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Yang terakhir, ya kenapa kita beramal, berlomba-lomba dalam beramal? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita dalam hadis surah Hakim disahihkan oleh Syalban dalam Targhib wa Tarhib. Iltanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Luar biasa masa muda. Ini semua masih muda kan ya. Masa muda itu umur dari balik sampai 40 tahun, insyaallah di sini di bawah 40 tahun semua ya. Tinggal siapkan KTP-nya masing-masing untuk dicek, Pak. Masa muda, ya kenapa? Luar biasa. Kalau orang sudah tua beribadah wajar. Wajar. Banyak pengikut para nabi itu muda-muda. Ashabul Kahfi muda-muda. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian adalah muda-muda. Ya. Muda-muda. Ashabul Kahfi muda-muda. Kata Nabi SAW 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada naungan lain selain naungan yang Allah buat. Ketika matahari dekat secara 1 mil 1,6 kilometer, ya, keringat manusia bercucuran. Ada yang tenggelam karena keringatnya tenggelam mata kaki, ada yang sampai dengan betis, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dengan pundaknya, ada yang sampai keringatnya sendiri menenggelamkan sampai dengan mulutnya. Masing-masing orang berbeda. Dikumpulkan padang mahsyar. Ya, berdiri selama puluhan ribu tahun. Tapi ada yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang dia gunakan mayoritas masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di salat, puasa, berzikir, baca Quran, ketaatan, menimba ilmu, berbakti kepada orang tua. Dia cari rezeki untuk anak istri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda. Ya, masa muda berbeda dengan udah tua nanti. Udah tua nanti suruh sholat kadang pakai kursi, udah sarap kejepit pakai kursi. Suruh nuntut ilmu agama udah tua nggak ada apa, pengen kabur. Pendengaran kadang udah nggak jelas lagi. Ya. Masih muda, masih kuat. Beda Pak, umur kita 30 tahun sama 20 tahun beda nggak? Beda, apalagi 40 tahun sama 20 tahun. Umur 20 tahun mungkin ya. Sini PP Bandar Lampung tiap hari itu dijabarin naik motor. Umur 40 tahun siapa Pak? Udah pakai mantel tuh kan. Kayak mantel jas gitu. Zaman dulu 20 tahun masih muda, mungkin hujan aja hujan empat terus. Jadi ini semakin lemah. Kita semakin lemah. Mumpung masih kuat. Oh, bagi umur yang 50 tahun sekarang masih bisa. Sebelum nanti makin tua makin sulit, makin rapuh tulang. Kata Nabi SAW, wasihataka qabla saqamik, manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Sholat sehat, bugar sama orang lagi pilek, sakit kepala, rukuknya cenat cenut, narik ingus.
bersin, udah gak khusyuk lagi sholat. Terlebih lagi apa? Sakit gigi, Pak. Makanya nggak benar. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya nggak mengatakan dua-duanya, lebih baik nggak dua-duanya. Sakit gigi sakit itu kepala juga. Tenat, tenut. Ya. Nggak benar itu. Lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, nggak benar. Kalau saya nggak merasakan kedua-duanya, lebih baik. Kita sakit gigi aja, sholat. Kita pernah operasi gigi. Ya, operasi gigi itu selesai, 2 dicabut geraham, itu sholat aja nggak bisa, ruku sujud nggak bisa. Mau ruku itu pala ke bawah kerasaran cenut ini pala. Ya. Terus sakit gigi apalagi nanti naudzubillah kecelakaan sana sini. Ya udah kecelakaan sana sini susah, kecelakaan sini, bahu, tangan, susah untuk beribadah. Wah, badan greges aja kan, greges Pak, pegel itu Pak. Beli subuh-subuh keluar masjid, ini dingin sekali kan, repot. Jangan beda dengan sehat. Ghina ka qabla fakar, miskinmu, manfaatkan ke harta kita. Ya, harta kita infakkan tetap habis. Apalagi zaman sekarang mudah, tinggal transfer bank, transfer ada jadwal. Faragha qabla syughli, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Semakin tua kadang apalagi waktu semakin ini ada kerjaan sana sini. Mumpung masih waktu luang sebelum ada kerjaan harus pergi ke sana yang berjam-jam, pergi ke suatu tempat berjam-jam, ya. Menghabiskan waktunya, manfaatkan untuk ibadah. Ya. Hayataka qabla mautik, manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kata sebagian para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa yang telah mati telah tegak kiamat baginya. Ya, nggak bisa beramal lagi. Ya. Namanya kematian itu disamakan dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Siapa yang telah meninggal nggak bisa beramal lagi, sedetik pun nggak bisa. Ya. Seorang penyair pernah berkata, tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri idza ja'ana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, karena kau tidak tahu apabila malam gelap itu datang, apakah kau masih bisa hidup sampai dengan fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat bugar mati tanpa sebab, tahu-tahu namanya sudah di toa masjid, innalillahi wa inna rajiun. Wa kam min saqimin, ya, asyahina min ad-dahri, berapa banyak, tapi berbeda, berapa banyak orang yang sakit seakan-akan angka harapan hidupnya itu sudah sedikit tapi bisa hidup. Ya. Tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan ketakwaan, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar adalah kita jaga tauhid kita. Jaga tauhid kita. Berusaha meninggalkan kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, baik pada anggota badan, lisan dan hati. Ya. Jauhi dari benda-benda sihir, hilangkan semua sihir-sihir, benda-benda keramat, bergantung kepada makhluk gaib. Jangan sama sekali meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali minta kepada malaikat. Bahkan untuk minta bangunin sholat malam, wahai malaikat Jibril, bangunin saya untuk sholat malam, enggak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada wali yang telah mati ini tidak boleh. Ya. Minta mengantungkan diri kepada benda keramat, jimat. Kalau di Bandar Lampung itu kenal dengan bebet, tahu gak bebet? Bebet tahu? Orang Jasing, bebet, ada Jasing. Ada Jasing. Tahu Jasing ya? Jadi saya Jawa Serang, saya dulu SMP tuh banyak cerita-cerita bebet sana. Ini hebat nih. Ada dulu di Bandar Lampung itu. Namanya itu, mohon maaf nanti namanya Abah Saleh. Abah Saleh ini kalau saya SMP itu, saya pulang dari SMA 2 ke Bambu Kuning itu jalan. Jadi saya di Jakarta Utama sering mobilnya Jeep warna kuning parkir di jalan, setel musik gede-gede, musik dangdut itu. Kata cerita kawan saya itu Abah Saleh itu punya ilmu sakti. Ditembak nggak mempan, harus pakai peluru emas. Matinya karena meninggal juga ternyata.
kita sedang beberapa waktu matinya meninggal, entah kepleset di kamar mandi atau gara-gara dibacok sama anak muda, mati juga. Dulu kita percaya aja SMP, balul gitu SMP. Oh ya, benar mati gara-gara ditembak pakai peluru emas kan. Mana ada peluru emas, mahal kan emas kan. Ya, peluru timah deh. Nggak boleh seperti itu. Punya ilmu kebal. Sini punya ilmu kebal. Pakai sensor ini. Ya. Oke, pakai sensor. Kuat nggak ilmu kebal? Nah. Ya jangan seperti dukun. Ya. Pempercayaannya dukun, menghilangkan sihir dengan sihir, nusroh. Ya. Apalagi minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan orang-orang soleh. Ya. Lalu mengagung-agungkan. Tidak boleh. Ya. Allah Taala bisawab ya. Semoga yang sedikitnya ini menjadi pelajaran bagi diri pribadi ya. Dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa ya sama-sama berlomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan setiap kita itu punya amal masing-masing. Kata Hasan Al-Basri kalau salah, alimtu amna amali la yaqumu bihi fastawaltu bi. Aku mengetahui bahwasanya amalku enggak mungkin dilakukan oleh orang lain, maka aku sibukkan dengan hal tersebut. Siapa yang punya kemampuan beramal sangat mencurahkan amal, sangat bisa di sholat. Siapa yang amalnya dia bisa mencurahkan waktunya untuk membaca Quran, dia gunakan baca Quran. Siapa yang bisa amalnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu, dia gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Tapi jangan ngomong siapa yang bisa amalnya untuk poligami, jadi di poligami, jangan gitu. Jangan gitu ya. Ngomong katanya sunnah, ini kebaikan, enggak seperti itu juga ya. Seperti jangan poligami. Siapa yang memiliki 2 istri, condong kepala salah satunya, nanti pada hari kiamat badannya miring. Nah ini ingat, ini Bu, sudah saya ingetin nih Bu. Ya Bu ya, saya ingetin nih. Miring. Jangan berani poligami kecuali sudah belajar ilmunya. Ya. Jangan berani. Ya. Punya istri 1 itu lebih penting tanggung jawabnya daripada punya istri 2, istri 3, istri 4. Tanggung jawabnya finansial, didiknya, punya anak, nyekolahin anak. Sekolahin anak di Bandar Lampung sama sekolah Islam, biaya hidup kita sama biaya sekolah itu bisa 50% sendiri biaya sekolah itu. Ya. Itu. Bayangin ibu punya 5 anak, baru satu pabrik, belum ada pabrik banyak lagi. Ada 4, biayanya berapa? Jadi kalau nggak kuat finansial ya berdoa nanti di akhirat banyak dapat bidadarinya. Ya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan, apa hukumnya mengkhususkan sedekah di hari Jumat? Wah, saya nggak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi ada sebuah hadis, khairu yaumin ittala'at 'alaihi syamsu. Ya, sebaik-baik hari adalah yang mana terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Sedekah pada hari Jumat. Yang sedekah salah satunya yang terbaik itu adalah pagi hari. Karena kalau kita bersedekah pada pagi hari nanti akan ada malaikat yang berdoa. Ya Allah, berikan dia, kalau kita seorang bersedekah pada pagi hari, ada malaikat yang berdoa, ya Allah, gantikan dia yang lebih baik. Kata Abu Aliyah, doanya malaikat ini pasti dikabulkan. Doanya malaikat. Kalau orang nggak memberi infak, ya Allah, berikan kepada dia kebinasaan. Pertanyaan berat-berat. Nanti tanya sama ustadz yang mumpuni aja ya. Bagaimana cara untuk mengatasi dalam keluarga yaitu suami atau istri yang berbeda manhaj? Ini nasihat juga buat anak kita. Kalau mau cari suami ataupun istri pasangan yang lebih baik, benar-benar agama, saya yang cari sulit-sulit. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kau faktor bidat din, pilih karena agamanya. Cari badiada, kau akan beruntung. Kalau udah beda pemahaman ini kadang ribut. Ya,
Yang satu bolehin minta tolong kepada wali yang telah mati, sini satu enggak. Ini nyikapinnya ya udah berdoa yang pertama. Saya nggak tahu lagi ya, entah si suami ataupun istri dia gunakan senjata pamungkasnya. Doa wisulahul mukmin, doa itulah senjata seorang mukmin. Yang kedua ya, kalau suaminya beda mana, beda pemikiran, si istri ini pinter-pinter ngelobi lah. Jangan pinternya minta jatah bulanan aja ya. Pinter-pinter dari ngelobi gini ya, diajak sering doa gitu, ajak kajian ya. Yang repot kalau suaminya itu temperamen, diajak pengajian ya udah pertolongan Allah, hidayah dari Allah. Kalau sudah dikerahkan semua, kasih materi seperti ini, dia upload sosial. Tapi seharusnya si istri ini tahu cara-cara bagaimana mengambil hati suami. Kalau si istri beda dengan suami, si istrinya beda pemikiran sama suami ini pengen ngajak, itu lebih gampang. Itu lebih gampang kan? Lebih gampang dibanding dengan istri yang mengajak suami. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu bisa berubah ya. Saya mempunyai hutang di bank konvensional, pinjol dan lain-lain. Lalu saya tidak sanggup untuk membayarnya. Apakah hukumnya di akhirat walaupun saya sudah bertobat? Allah taala saya nggak tahu. Luar biasa pinjol. Ya. Allah taala. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ibu-ibu, kertas sudah. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.